Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita sayangi Ukhtina Ustadzah Zakiyatur Rahmi, yang mana Sidin mengadakan grup melajari kita terbang. Alhamdulillah bisa terbang ding. Bisalah ke terbang. Bisa, alhamdulillah. Nggih. Generasi penerus sambil dibantu. Bapak bertahap. Nah, kita doakan mudah-mudahan Kakak Ami dengan keluarga kecil, kita doakan mudah-mudahan tambah anaknya, amin. Tambah disayang lakinya, amin. Tambah bahagia hidupnya, amin. Tambah bungas orangnya dan hatinya, insya Allah, amin ya robbal alamin. Serta ading-ading dan juga anak-anak ibu sekalian yang mudah-mudahan, oh ada mama-mama, yalah kakak-kakak bareng dikiau nah. Ya mudah-mudahan kita berataan semakin cinta dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin sayang dan disayang oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada malam ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat berkah, yang mana ini termasuk daripada kebun surganya Allah di dunia. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Dan senang ulun pada hari ini karena ulun berusaha mengabulkan hajat. Siapa nih yang berisi hajat? Beliau. Nah, kita doakan ading kita mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita berataan juga kalau berisi hajat kalau lah. Nah, mudah-mudahan kita berataan dikabulkan hajat-hajat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam hajat kita. Nah, anak-anak ibu hajatnya supaya cerdas menuntut ilmu. Ya, semangat menuntut ilmu. Nggih, ibu tuh bila melihat muha-muha berbian yang baju biru nih nah, sekolah-sekolah nih, rasanya tuh melihat kayak orang susah dilupakan. Nggih, gaya lah. Allah karim, santai aja. Sampai jam berapa Kak kami? Sampai seberapa kuatnya ini nyaman Kak kami, ampun rumah. Nah, ibu pulik nyebrang ke sana takutan juga di jembatan kalau ada si manis di jembatan situ menjagai. Nah, siapa takut ini ibu boleh nah ada yang wanita ini. Jadi kita bertahan besi hajat, anak-anak besi hajat mudahan cerdas, adik-adik juga besi hajat mudahan apa adiknya hendak hajat apa banyak yarhan, banyak hendak terus kau menuntut ilmu menggapai cita-cita, mudah-mudahan ada rezekinya. Hendak balaki jual kaina iyalah. Wading, hendak balaki kah? Kada kah? Malam Jumat dingai, hendak balaki kada? Maai yang halus tuh, hendak juga. Hendak ayo balaki kaina iyalah. Nah, mudah-mudahan Bunpian dapat laki yang soleh, yang alim, yang kaya, yang penyayang, yang pokoknya apakah Bunpian hendak berdoa seorangnya lah. Nah, dan juga yang di belakang tahan terida, nah acil-acil mudah-mudahan hajat pian jucil dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertepatan juga malam ini Masya Allah, tahu latihan malam ini 20 Jumadil Akhir, miladnya siapa? Ayo siapa tahu? Nah, ibu ada buah hadiah, ibu buah hadiah tadi. Ya Sayyidah, ya Sayyidah, ya Sayyidah, ya Fatimah, ni'mal batul pintu Taha, asallah ya gimana, ya Sayyidah. Wahai penghulu
20 Jumadil Akhir. Masya Allah, asallah ayyajma'ana, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama-sama berataan dengan Ummuna Sayyidah Khadijah dan juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini insyaallah akan bacakan manaqib daripada Syekh Samman yang mana mengabulkan hajat saudara kita. Apabila ada nazarnya, mudah nazarnya diterima oleh Allah. Apabila ada hajatnya, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Sebelumnya kita tawasul dahulu, mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib ini segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kita bertawasul kepada para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, semoga tersambung kepada mereka yang mana mereka derajat tinggi di sisi Allah. Mudah-mudahan kita bertahan juga diletakkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biniyatis salihah kamilah syamilah. Al-Fatihah ila hadati sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ummahatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa awliya'i was salihin wal ulama'il amilin, thumma ila ruhil al-gawd as-sayyid Abdul Qadir al-Jilani al-Hasani, thumma ila ruhi walillah al-Qutub Muhammad bin Abdul Karim al-Hasani al-mulaqab bi Syekh As-Samman al-Madani, thumma ila ruh al-Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan al-Banjari wal arif billah wa rasulih al-Syekh Hasan Qadri, thumma ila ruh al-Allamah al-Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bahir al-Banjari wal muhibbillah wa rasulih al-Allamah al-Syekh Al-Haj Muhammad Samman Mulia. Waliruh Syekhina Al-Alim Al-Allamah Al-Haj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, waliruh Syekhina Ustazina Abina Mahfuz Amin bin Kiai Haji Muhammad Ramli, wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimin ajma'in, anna Allah yaghfiru lil jami' wa yarda 'anil jami' wa yataghashshahum wa iyyahum birahmah wal maghfirah wal barakah wal qabul wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa yahmina بحمايتهم ويمدنا من مددهم ويحفظ علينا وعليكم وعلى المسلمين دين الإسلام والإيمان ويتوفنا عليه مع اللطف والعافية ويهدي شباب المسلمين والمسلمات ويردهم إلى الصراط المستقيم في أي أرض كانوا من المسلمين ويطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا وعن سائر بلدان المسلمين عامة، ونسأل الله حسن الختام ببركة هذا المجلس المبارك وببركة ذكر الأولياء والصالحين فعند ذكرهم تنزل الرحمات. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. نختم بها ونتشفع بها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrari wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyyatis saniyah. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fis sabilin nuri, amma ba'du. Kemudian daripada ini maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah penerus Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani yang lebih kita kenal dengan Syekh Samman Al-Madani. Hai segala saudaraku, ujar Sidin, manakala aku dengarkan dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib oleh Allah, itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang menhadir mendengarkannya, serta diangtekannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menagih gurunya serta dibacanya riwayat gurunya tersebut.
pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah sekuasanya, dan juga hendaklah ia bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut di atas tadi, maka terdoronglah hatiku mengerjakan untuk menulis manaqib guruku, yakni Asy-Syaikh Muhammad Saman Al-Badawi. Beliau adalah ahli syariat wal tariqat wal haqiqat. Kemudian lagi syahadat adalah halnya Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah. Jadi anak-anak ibu sekalian, Syekh Saman itu selalu dalam berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ayo kita bercermin kepada diri kita sendiri. Dalam sehari-hari banyakkah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hitung seorang, banyak mana lawan main HP? Banyak mana? Hitung seorang lah. Ibu harap satu mat dulu dengar ibu. Berapa menit saja? Nah, ini jadi hitung-hitung dalam hari-hari kita, berapa hari kita itu ingat lawan Allah. Kayaknya kita tuh lebih sibuk lawan hand, siang hand, malam hand, bangun guring hand, maigaunya pun hand. Berataan aja dah, rahasia umum dah tuh, mudah-mudahan kau dibaiki. Ya lah, perbanyak istighfar, karena gara-gara handphone tuh nang ting melihat, kadang terlihat, kadang melihat sesuatu yang menyebabkan mata kita berdosa. Padahal apa? Mata kita hendak kita memandang orang yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad. Kalau mata kita penuh dengan dosa, pantaslah kita memandang Nabi Muhammad. Ada pantas. Oleh karena itu, ayo dari sejak sekarang jaga mata agar kelak di akhirat mata kita pantas untuk memandang orang yang paling suci, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi perbanyak istighfar, yang ngarannya kita manusia jatuh bangun kadang ingat, kadang kada. Ya banyak istighfar apalagi parak dah bulan Rajab. Nah, tinggal berapa hari, 10 harian aja lagi masuk bulan Rajab. Nah, ading-ading kakak ingatkan, setiap masuk bulan Rajab, setiap subuh lawan malamnya istighfar 70 kali. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni sayangi aku, wa tub alayya, dan kembalikan aku ke jalan yang ridha Allah ya Allah. Subuh, imbas sampai yang subuh, amun kau habis salam langsung supaya ingat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau bisa angkat tangan. Allah maghfirli warhamni wa tub alayya, Allah maghfirli warhamni wa tub alayya. Baca berapa kali tadi? 70 kali. 70 balik ke pagi dan 70 kali malam. Malam terserah mbak maghrib atau imba isya. Amun imba asar itu belum malam, itu sore masih ya lo. Nah, jadi imba maghrib atau imba isya lawan subuh. Untuk diantara amalia bulan Rajab. Mudah-mudahan kita kawal semakin hari semakin lebih baik kepada, semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ading-ading sekalian, amun orang tuha dingai rajin beribadah itu wajar, payat payat dah enggih parak liang kubur. Tapi amun buan pian yang anong-anong yang muda-muda rajin menuntut ilmu, rajin beramal ibadah, itu luar biasa enggih, luar biasa. Karena darah muda, anak muda ini darahnya semangat masih. Nah, untuk apapun itu semangat masih. Lihat aja kendaraan ke kami ada yang pelannya. Culah juberataan. Coba nenek-nenek ada ya? Kadang aran tujar. Nenek yang umur 70 tahun tuh mati kecelakaan, ngebut si Din. Nah, ada yang ngebut tuh kita anak muda. Jadi amun orang tua rajin beribadah wajar. Nah, anak muda rajin beribadah luar biasa. Amun sawat orang tua ada rajin ibadah. Nah, dia tahu lagi tuh tinggi. Mudah-mudahan kuitan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Jadi turuti Syekh Muhammad Saman berzikir ketujuh kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam zikrullah siang dan malam. Dan pula beliau suka uzlah. Arti uzlah itu adalah menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Kita itu dingai amun kita bakal kawanan tak upat-upat lawan kawan menyambati orang ada kalau menghindari tak iya akan itu dingai apa lebih baik seorangan daripada bakawan. Akan tetapi apabila bakawannya itu lebih bermanfaat membawa kepada kebaikan lebih baik bakawan. Akan tetapi tadi kebalikannya amun kita bakawan tapi kita ada kuat lagi pondasi kita tak upat-upat lebih baik bagana di rumah. Kena akan lah orang nyambet napa kah? Untuk jadi rumah aja di rumah aja bagana. Nggih, ada bisa bermasyarakat. Amun masyarakatnya kurang bagus, ada bisanya bawa dirinya tak umpat-umpat juga bermaksiat. Lebih baik di rumah gana akan lah orang nyambet apa? Karena anak-anakku sekalian, ngaran hidup ini kada ada yang ideal. Mesti ada yang kada suka. Jangankan kita yang berisi banyak dosa, Nabi Muhammad SAW paling sempurna. Yang mana kita bacakan tadi di Maulid tadi. Ya kalau Nabi Muhammad adalah paling sempurna penciptaan. Ada aja yang kada suka lansidin. Jadi amun kita kada disukai orang, ya biasa aja. Ada aja yang menyembati. Ngarannya gini dunia. Sebagaimana Luqmanul Hakim, beliau mengajari anak-anak sidin bahwasanya dunia ini kada mau pang baik-baik terus sesuai kehendak kita terus kada mau. Bagaimana caranya Luqmanul Hakim mengajari anak sidin? Suatu ketika dibawa oleh Luqmanul Hakim anak sidin, dibawa mengendarai keledai. Ngaran keledai itu dingai lebih halus dari kuda dan lebih besar daripada kambing tuh nah antara. Nah, jadi suatu ketika turun dari rumah disuruh oleh Luqmanul Hakim anaknya naik. Ayo nak naik ke atas keledai. Luqmanul Hakim memegang tali kendali. Jalan-jalan sekalinya tatamu ibu-ibu netizen. Nah, disuarai ibu-ibu tadi, dasar anak durhaka, puitan disuruh berjalan mairit seorang nyaman duduk di atas. Nah, ada tahan bahaya ini, ulun turun-turian bahaya naik ke Luqmanul Hakim ke atas keledai. Nah, si anak pulang mengikut tali kekang tadi. Jalan-jalan, tatamu pulang gerombolan orang-orang, disuarai orang pulang nak ujar orang di hati, abah kan berperasaan. Anak disuruh mairit, seorang duduk di atas. Baik kada ke itu. Nah, salah anak naik ija ikam berdua kita. Jalan berdua pulang nih di atas keledai. Sakanya disuarai orang pulang ding Astagfirullah, kada ada bisi pri kehewanan. Hewan yang halus dinaiki berdua, keledai dinaiki berdua. Astagfirullah, ini di mana mandak otak? Anak salah pulang ngelenak ajar nang abah mamboian menyambat ke anak. Akhirnya apa? Ya sudah, nak kita turun berdua. Ayo kita jalan. Turun berdua sambil mengikuti keledai. Jalan pulang. Tata mau pulang lawan orang. Sekalinya disuarai orang pulang. Ujar orang. Ada bakal adanya tunggangan ada dibuat pulang. Ya Allah ya Karim, imbah tuh yang bujur kayak apa ya, cara bersalah itulah dunia. Jadi selama kita berada di jalan yang benar, selama kita berada di jalan yang diridai Allah, lanjut aja. Nah, tutup telinga kita, kada kau menutup mulut orang. Tutup telinga kita. Yang penting kita selalu berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi lanjut, kamu dibaca semua aneh bisa malam boleh. Di sini disebutkan di antara wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkanlah oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah. Sembahyang 5 waktu berjamaah, jangan kada sembahyang dingai. Lagi nih anak-anak gadis nih kakak badahi. Pian dingai hendak tahu laki-laki yang hebat itu cirinya apa? Ciri laki-laki hebat adalah laki-laki yang rajin sholat ke masjid, rajin sholat ke langgar. Nah, jadi bila pian ada yang hendak melamar pian lihat-lihat,
Nah, jangan memandang hartanya, jangan memandang rupanya, tapi lihat ibadahnya, lihat agamanya. Karena laki-laki yang rajin ke masjid itu adalah laki-laki soleh. Amun laki-laki katuju sampai yang di rumah berarti laki-laki solehah. Nggih, amunnya ke masjid berarti ya soleh. Lainnya katuju di rumah aja, lalakian di solehah. Aku lapian kawin lawan orang solehah. Maka si masa jeruk makan jeruk. Allah karim. Jadi lakian itu lebih baik ke langgar. Kita babinian pun amun di rumah kadada lagi anak halus, kadada lagi yang diurusi, nggih yang diharago kadada. Bagus aja juga ke langgar ke masjid sembahyang. Tapi kalau ada jar orang nyambat babinian tuh lebih baik di rumah pada di musola. Itu zaman dahulu. Karena saat dahulu bila babinian anak ke musola banyak yang menghadang-hadang. Ini banyak yang mengganggu-ganggu. Makanya diperintahkan lebih baik di rumah. Amun wayah ini tuh langgar parah. Nah, aman-aman aja kalau ke langgar. Nah, jadi silahkan Anda memakmurkan langgar. Jadi ibu-ibu, mahir ibu-ibu, adik-adik sekalian, nah, mudah-mudahan kita berataan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembahyang, jangan kada sembahyang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sempurna sampai bengkak batis sidin. Nabi Muhammad sembahyang sampai bengkak. Di mana tahunya? Pada suatu ketika Nabi Muhammad sembahyang malam hendak. Nah, tiba-tiba datang sahabat datang kepada Nabi Muhammad. Kenapa ajar Nabi Muhammad nih malam-malam datang? Ulun Rasulullah hendak opat sembahyang berjamaah lawan pian. Ayo, ajar Nabi. Sembahyang Nabi Muhammad sembahyang malam. Ternyata surah yang dibaca Nabi Muhammad setelah Fatihah apa? Surah Al-Baqarah. Berapa surah? Berapa ayat Al-Baqarah? 280. Mana sih hafidah kita Nena? 286. Masya Allah tuh berapa lembar? Berapa juz? Nah, kalau kurang lebih Al-Baqarah tuh 2,5 juz. Mana ayatnya panjang-panjang berpuluh-puluh lembar. Nah, dikira Al-Baqarah aja. Iba Al-Baqarah bersambung pulang Nabi ke Ali Imran. Iba Ali Imran bersambung pulang Nabi ke surah An-Nisa. Masya Allah sembahyang Nabi. Bebayang malam besok kada datang lagi sahabat napa kapok. Kalau bosan berdiri. Kada tahan juga. Yalah. Ini Nabi Muhammad luar biasa ibadah sidin. Mudah-mudahan kita kawa beribadah, kawa rajin sambayang di parak dah tarawih. Nggih. Amun dilanggar sini tak cepat, ampe di situ cepat lagi. Bisa kanak-kanak kasih tuannya sambayang. Cari yang cepat lagi. Allah karim. Jadi anak-anakku sekalian sambahyang dan sambahyang kelak pian di rumah misalnya nih ading-ading masuk pesantren jadi imam misalnya kayak jadi imam fal yukhafif ya Nabi amun jadi imam tuh diringan-ringankan. Jangan maksudnya nih imam sholat yang kayak disuruh berjamaah kayak sholat fardu. Nah, jangan terlalu lawas, jangan terlalu cepat. Amun terlalu lawas kegerunuman kayaknya tuh ading-ading ini. Kawasan jenya nang ngocak HP. Di sini aja ibu bicara sambil ngocak HP. Allah, ading. Nah, amun pulang kecepatan kasihan nenek-nenek. Encok belakang sidin ngarikupan. Apa nah? Enggih. Pirut belakang sidin kecepatan sembahyang. Nah, jadi imam tuh pulang harus bisa membawa diri, perlu baisi ilmu. Wah, ada mau bang imam tuh sembarangan. Amun imam tuh harus dipilih, tapi amun makmum terserah siapa aja kawa jadi makmum. Ada kisah yang mana di kampung itu dingai kadada lalu yang hajinya ilmu agamanya kurang kasihan. Imba itu tiba-tiba suatu ketika ada seseorang yang dinaikkan haji oleh anaknya. Tulak haji sidin baya bulik haji ke kampung timbul ke masjid. Biasanya kan disuruh ke masjid. Nah, baya naik assalamualaikum ya sidin. Waalaikumsalam jar jamaah. Nah haji anyar. Ayo ji yang jadi imam ji ini ambil berkah haji. Haji ini hendak menolak supan, hendak menerima yang ada tahu. Tapi ngaran supan lawan makhluk ini sudah kada kawa dikalahkan lagi, maju sidin di muka. Mbah itu dingai. Lalu sidin membaca surah Fatihah.
maju Sidin, tapi berarti Sidin kada mau kompromi. Ngapa nah? Manggitir. Tahu manggitir lah. Manggatar. Tahu manggatar? Manggitir. Kasubuh kita. Manggitir Sidin. Oh. Inggih, pian bisa kayak itu pian leh. Nah, ada kipas angin, ada baju baguyangan. Itu artinya manggitir. Nah, jadi manggitir Sidin jadi imam. Membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin. Jadi apa aja makmum nih? Oh, lagu Arab kalau nanti. Tinggi. Rupanya kada tahu. Jar ame, jar imam, jar makmum menyuti. Amin. Kan makmum mengumpati lagu imam. Dikiranya lagu Arab. Tinggi. Tahu ai. Imam itu membaca surah pulang. Bingung surah apa dibaca? Untung kul hafal. Apa nak kul? Iya, kuliah. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwa. Nah, ambil aja kuliah terpanjang nih. Kul ya ayyuhal kafirun. Sampai la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala tak kulik. Bingung Sidin mencari ujungnya. 3 kali tak boleh hanyar dapat. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum lakum dinukum amin. Jangan pulang bawang kan? Salah kah? Salah. Karena apa? Karena kadada ilmu. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, tanpa lupian menuntutlah ilmu agama. Kembali lagi ke kisah menakibnya. Nah, jadi di sini adalah ujar Sidin tadi, wahai segala muridku, sembahyang 5 waktu berjamaah, jangan kada sembahyang. Wahai anak-anakku subuh tadi sembahyang kada? Siapa kada sembahyang angkat tangan? Jangan lagi kada. Dia 10 tahun lebih kada sembahyang, kasihan mama pian berdosa. Subuh kesiangan, elok. Zuhur lagi digawian, asar di perjalanan, maghrib kauyuhan, isya taguringan. Siapa tuh? Subuh kesiangan, Sidin kada bersubuh, jangan sampai.